Di awal film kita akan mengikuti perjalanan pasangan asal Belanda bernama Erik dan istrinya yang bernama Simon, yang akan pindah ke Paris beserta dengan kedua anak mereka yang bernama Bastian dan Susan. Simon baru saja menerima tanah yang luas di pinggiran perdesaan Paris, beserta dengan rumah dan juga uang warisan dari ibunya yang baru meninggal. Pasangan yang awalnya sangat bahagia dan saling mencintai ini, hubungan keduanya seketika berubah sejak kehadiran seorang kontraktor muda tampan yang menarik perhatian Simon. Sebelum kita rangkum alur cerita yang berjudul Rendes Paus asal Belanda keluaran tahun 2015 ini, jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen. Sesampainya di rumah yang dimaksud, mereka tampak agak kaget melihat keadaan rumah yang lapuk dan tidak terurus, dan sepertinya membutuhkan perbaikan di sana-sini. Untuk itu mereka membutuhkan kontraktor atau tukang bangunan untuk merenovasi ulang rumah tersebut. Keesokan harinya Simon dan kedua anaknya pergi ke supermarket terdekat untuk belanja keperluan rumah. Saat sedang memilih-milih barang, dia dikagetkan oleh seorang pemuda yang menyapanya dari arah belakang. Pemuda itu bernama Michel. Entah disengaja atau tidak, dia seakan memberi sinyal yang menggoda ke arah Simon. Lalu Michel merekomendasikan minuman yang bagus yang harus dibeli oleh Simon. Dan tampaknya Simon mulai terpesona dengan ketampanan Michel. Pada waktu yang bersamaan, Simon menyadari kalau anaknya Susan tidak ada bersamanya. Dia pun panik dan berteriak-teriak memanggil Susan. Setelah cukup lama mencari, seorang lelaki parubaya bernama Peter datang mengantar Susan yang dia temukan sedang tersesat. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Peter, dia dan anaknya bergegas untuk pulang. Malam harinya Erik, Simon, dan kedua anaknya makan di sebuah restoran. Namun keduanya mendapat reaksi yang kurang ramah dari penduduk desa yang ada di restoran itu. Bahkan pemilik restoran melarang anak-anak Simon memainkan permainan game yang ada di sana. Tak lama meja mereka dihampiri oleh Peter. Lalu Simon mengenalkannya kepada Erik dan menceritakan kebaikannya di supermarket tadi siang. Mereka bertiga pun saling berbincang sampai pada topik pembicaraan di mana Simon dan Erik membutuhkan kontraktor untuk merenovasi rumah mereka. Peter yang seorang kepala kontraktor menawarkan jasanya untuk mengerjakan rumah tersebut. Simon dan Erik yang memang membutuhkan tukang akhirnya menerima tawaran itu. Pagi harinya Simon mengantar kedua anaknya masuk ke sekolah yang baru. Di sana Simon melihat ada seorang wanita yang sedang menangis terisak-isak di dalam sebuah mobil. Setelah pulang, Simon melihat rumah mereka sudah mulai dikerjakan. Para pekerja Peter pun memperkenalkan diri mereka kepada Simon. Dan sekali lagi Simon dikagetkan oleh Michel, yang ternyata adalah salah satu anak buah Peter yang mengerjakan rumah Simon. Pertemuan kedua ini membuat Simon semakin salah tingkah. Di meja makan bersama dengan para tukang lainnya, terlihat Simon dan Michel saling mencuri pandang. Di tempat lain, Simon terlihat kesulitan memotong kayu bakar. Melihat itu, Michel mengambil kesempatan mengeluarkan jurus fuckboy-nya dengan mengajari Simon tutorial memotong kayu dengan benar. Merasakan tangannya dipegang oleh Michel, Simon menjadi semakin salah tingkah. Malam harinya Peter datang berkunjung ke rumah Simon. Di sana terlihat Erik dan Peter menjadi semakin akrab. Erik bahkan tanpa ragu memberitahu jumlah uang warisan yang didapatkan Simon dari ibunya. Mendengar itu, Simon marah kepada Erik yang menceritakan isi rekening mereka kepada orang yang baru dikenal. Hari kedua bekerja, Simon dan Michel seperti biasa saling mencuri pandang. Saat Simon sedang masak, Michel datang ke dapur untuk meminta Simon menandatangani surat pembelian peralatan tukang. Posisi keduanya berada di jarak yang sangat dekat. Mereka berdua pun mulai terbawa suasana. Dengan sengaja Michel meraba-raba dengan lembut bagian semangka kembar milik Simon. Dan parahnya Simon seakan menikmati aksi Michel itu. Lalu tiba-tiba Michel menghentikan tindakannya. Sementara Simon semakin penasaran dengan Michel yang terkesan dengan sengaja memancing dirinya. Scene lalu berpindah, di mana Peter mengajak Erik, Simon, dan kedua anaknya jalan-jalan di pasar raya.
Di sana Peter memperkenalkan Simon kepada wali kota yang kebetulan ada di sana. Tak lama wanita yang menangis di mobil waktu itu datang menghampirinya. Dia mengingatkan Simon, sebaiknya kamu jaga jarak dengan mereka. Keesokan harinya Eric yang sedang sibuk menyuruh Michelle mengantar Simon ke kota untuk mencairkan uang cash di bank. Namun Simon menolak karena dia tidak ingin berduaan dengan Michelle. Karena dipaksa oleh Eric, mau tidak mau dia pun pergi. Bank yang dituju ternyata sedang tutup. Simon terlihat tampak kecewa. Melihat itu, Michelle mengajaknya makan di tempat yang lumayan romantis yang berada di tepi danau. Di sana Simon mulai membuka diri kepada Michelle. Dia pun mulai nyaman berbincang dengannya. Setelah cukup lama berbincang hangat, mereka berdua pun mulai terbawa suasana. Lalu tiba-tiba Michelle menciumnya. Simon tampak kaget dan tidak tahu harus bagaimana. Scene lalu berganti, di mana Eric mendapat telepon dari Belanda, mengabarkan kalau ibunya sedang sakit. Mau tidak mau dia harus pulang menjenguknya. Dan Eric pun pergi. Tak lama berselang, sepupunya yang bernama Lian datang. Eric memintanya menemani Simon dan anak-anaknya selama dia pergi. Pada sore harinya saat Simon sedang mandi, Michelle secara sengaja masuk ke kamar mandi tersebut. Melihat itu, Simon hanya bisa terdiam dan tampak sedikit tegang. Michelle tampak terpesona melihat pemandangan indah yang ada di hadapannya. Lalu dia menyuruh Simon menurunkan tangan yang menutupi semangka kembarnya. Michelle bilang, sesuatu yang indah tidak perlu ditutupi. Pagi hari pun tiba. Di saat Simon sedang ingin mengantar Lian pergi kerja, Michelle meminta untuk ikut serta. Dia beralasan untuk membeli barang keperluan pertukangan di kota. Padahal itu hanya alasannya agar bisa berduaan dengan Simon. Lian sepertinya mulai curiga dengan tingkah keduanya yang terlihat senyum-senyum sendiri. Setelah Lian diturunkan, lalu mereka berdua pergi. Di dalam mobil itu terjadi lagi ritual meraba-raba dan mencongkel ronde ketiga. Setelah sekian lama ditahan-tahan, rumah kosong pun jadi pilihan mereka untuk bercocok tanam dan bermantap-mantap. Ritual anak-anak tersebut pun berlangsung cukup lama. Di rumah, Simon membayangkan kembali kilas balik aksi mereka tanpa rasa menyesal sedikit pun. Siang harinya Michelle datang lagi ke dapur menemui Simon untuk meminta tambahan jatah mantap-mantap ronde kedua di saat tukang lain sedang sibuk bekerja. Pada esok paginya, Simon mendapat telepon dari Eric kalau 2 hari lagi dia akan kembali. Setelah mengantar anaknya ke sekolah, lalu dia menjemput Michelle dan membawanya ke rumah kosong tempat biasa mereka bercocok tanam untuk bermantap-mantap. Karena Eric akan segera pulang, Lian pun kembali ke rumahnya. Sebelum pergi, dia berbisik kepada Simon dan berkata, "Aku tidak buta, Simon, dan aku rasa Eric juga tidak." Sadar kalau Lian tahu akan perselingkuhannya, Simon pun dengan berat hati memutuskan hubungannya dengan Michelle sebelum semuanya terlambat. Michelle pun memahami keputusan Simon itu dan setuju untuk mengakhiri hubungan mereka. Sebagai tanda perpisahan, lalu mereka melakukan ritual mencangkul untuk yang terakhir kalinya. Singkat cerita, Eric pun pulang. Scene lalu berpindah, di mana Michelle datang lagi ke rumah Simon untuk menyelesaikan pekerjaannya. Melihat itu, Simon marah dengan Michelle. Dia bilang, "Bukankah sudah kubilang untuk tidak datang?" Dengan nada emosi, lalu Michelle menjawab, "Bukan aku bosnya di sini. Sebaiknya kamu tanyakan itu kepada Peter." Di meja makan, Peter memberitahu Simon tentang kesepakatannya dengan Eric untuk membangun bungalow milik wali kota yang dikenalkan Peter kepadanya waktu itu di pasaraya. Diam-diam Eric berencana menjual sebagian tanah Simon kepada wali kota tersebut atas usulan dari Peter. Mendengar itu, Simon marah besar kepada Eric yang telah membuat keputusan tanpa melibatkan dirinya. Percekcokan di antara keduanya pun tidak terelakkan lagi. Eric berdalih kalau proyek ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Namun Simon tetap menolak menjual tanah peninggalan ibunya. Di saat yang bersamaan, Simon menyadari kalau dia sedang hamil anak Michelle. Keesokan harinya, Peter datang ke tempat Simon. Dia memaksa Simon agar segera setuju menjual tanahnya. Karena kalau tidak, Peter mengancam akan mengirimkan foto perselingkuhan Simon dan Michelle yang ada di HP-nya kepada Eric. Rupanya Peter diam-diam membuntuti Simon dan Michelle selama Eric pergi. Simon pun panik, takut foto tersebut akan menghancurkan rumah tangganya. Karena tidak punya pilihan lain, dia pun merelakan tanahnya dijual, bahkan dengan harga yang relatif murah.
dan proyek pembangunan bungalow milik wali kota pun dimulai. Malam harinya Eric dan Simon datang ke pesta yang diadakan Peter di rumahnya untuk merayakan pembangunan bungalow tersebut. Di sana Simon melihat Michelle, namun mereka tidak bertegur sapa. Di sana juga ada wanita yang melarang Simon agar menjaga jarak dengan Peter dan Michelle waktu itu. Alangkah terkejutnya Simon melihat ada foto Peter dan Michelle yang terpajang di dinding rumah itu. Kemudian wanita tersebut menghampiri Simon. Lalu dia menceritakan kalau dirinya adalah salah satu korban dari Peter dan Michelle, di mana hartanya habis terkuras karena perselingkuhannya dengan Michelle. Akibat dijebak oleh keduanya yang ternyata adalah ayah dan anak. Simon mengalami kepanikan. Lalu dia berlari keluar. Dia teringat kilas balik pertemuan pertamanya dengan Michelle dan Peter, yang ternyata sudah direncanakan oleh keduanya. Melihat itu Michelle mencoba mengejarnya. Simon marah besar kepada Michelle karena telah menjebak dirinya. Lalu Simon bilang kepada Michelle, "Kamu telah membuatku hamil dan aku akan membuangnya." Mendengar itu Michelle marah lalu menamparnya. Pengakuan itu didengarkan oleh Peter yang diam-diam mengikutinya. Lalu Simon meninggalkan pesta tersebut. Simon semakin panik karena Peter telah tahu akan kehamilannya. Karena takut akan diperas oleh Peter lebih jauh lagi, Simon memutuskan untuk memberitahu semuanya kepada Eric. Pada waktu yang bersamaan Michelle juga sedang dalam perjalanan menuju ke sana. Dan akhirnya Eric tahu akan perselingkuhan Simon dan juga kelicikan Peter yang telah memperalatnya. Namun semua sudah terlambat. Peter bilang kepada Eric, "Bukankah aku sudah bilang kalau sebentar lagi kita akan jadi sebuah keluarga?" Mendengar itu Simon menjadi emosi, lalu dia mendorong Peter hingga kepalanya terbentur kampak yang tertanam di potongan kayu yang ada di depannya. Michelle yang baru saja sampai menyaksikan sendiri ayahnya tewas di tangan Simon. Anehnya Michelle bukannya marah, dia malah membantu Simon dan Eric untuk menghilangkan jejak. Dia menyuruh Eric mengantar mobil Peter ke rumahnya, agar seakan-akan Peter tidak pernah datang ke rumahnya hari itu. Lalu Eric dan Simon pergi. Sialnya di sana ada salah satu anak buah Peter yang melihat Eric mengantar mobil itu. Karena panik, lalu Simon memberitahu Michelle. Lalu Michelle memintanya agar tetap tenang dan biar dia yang mengurus semuanya. Singkat cerita, keesokan harinya atas laporan dari anak buah Peter, polisi datang untuk menjemput Simon dan Eric. Lalu mereka dibawa ke kantor polisi dan ditahan untuk dimintai keterangan. Tak lama mereka pun dibebaskan karena Michelle mengaku kepada polisi kalau dialah yang telah menghabisi Peter, ayahnya. Simon terharu melihat Michelle yang rela berkorban demi menyelamatkan dirinya. Dia baru sadar kalau selama ini Michelle benar-benar mencintainya. Kemudian Michelle dipenjara. Lalu Eric dan Simon kembali ke rumahnya yang telah siap direnovasi. Namun hubungan keduanya tidak lagi bahagia seperti dulu. Sementara Simon memutuskan untuk mempertahankan bayi Michelle yang ada di kandungannya. Lalu film pun selesai.